Cepat bawa dia ke unit gawat darurat, cepat. Bawa dia ke unit gawat darurat, cepat. Nak, bertahanlah sebentar, Tuan. Bertahanlah sebentar. Kita akan segera sampai, sebentar lagi. Direktur, Apa yang terjadi? terjadi kerusuhan mendadak di depan sekolah. Seorang ayah mencoba menyelamatkan putrinya, hingga tubuhnya penuh luka. Putrinya juga berusaha menyelamatkan ayahnya, dan terkena serangan di dadanya. Kondisi anak itu tidak terlihat baik. Segera ambil darah dari bank darah. Golongan darah A. Tadi baru saja ada kecelakaan beruntun. Stok golongan darah A sudah menipis. Ambil sebanyak yang ada. Baik. Bawa anak itu masuk terlebih dahulu. Rumah sakit kekurangan staf. Tuan ini hanya mengalami luka luar. Biarkan dia menunggu pengobatan di sini. Kau membiarkan putrimu menderita seperti ini, aku benar-benar tidak habis pikir bagaimana kau menjadi seorang ayah. Ruyan, ini salahku. Aku gagal melindungi Ruan-Ruan. Ruyan, leukemia Xiaoze kambuh lagi. Dia butuh transfusi darah, kata dokter. Darah tipe A sudah dialihkan semua ke sini. Bukankah kamu pemegang saham rumah sakit ini? Aku memohon kepadamu. Tolong selamatkan Xiaoze. Ruyan, jangan. Aku mohon kepadamu, selamatkan Ruan-Ruan terlebih dahulu. Beri jalan. Darah tipe A sudah datang. Cepat, bawa dia ke ruang operasi. Tunggu sebentar. Song Ruyan, berikan darah itu kepada Ruan-Ruan. Ruan-Ruan sangat membutuhkannya. Kinvan, Ruan-Ruan hanya terluka di bagian luar, Xiaoze menderita leukemia, kita tidak boleh menunda. Jadi, gunakan kantong darah ini untuk Xiaoze dulu, untuk Ruan-Ruan. Nanti aku akan minta orang mencarikan yang baru. Song Ruyan, mungkinkah apa kau tega demi anak Jianglin membiarkan sesuatu terjadi pada Ruan-Ruan di depan matamu? Jangan. Kinvan, ini adalah hutangmu kepada Alin. Sekarang, atas namaku sebagai pemegang saham terbesar rumah sakit ini, aku memerintahkanmu berikan kantong darah ini untuk pengobatan leukemia anak laki-laki itu. Tunggu apa lagi? Cepat. Baik. Song Ruyan, kau... Song Ruyan, tidak disangka demi anak cinta pertamamu, bahkan nyawa putrimu kandungmu sendiri. Sanggup kau abaikan? Tuan. Tuan, bangunlah Tuan. Tuan. Presiden Song, sebagai seorang ibu, apa Anda benar-benar tidak takut jika terjadi sesuatu pada Ruan-Ruan? Anak dari Kinvan sama sekali tidak pantas menjadi putriku. Seandainya waktu itu dia tidak memanfaatkanku saat mabuk dan mengambil kesempatan itu, bagaimana mungkin hati Jianglin akan terluka karenaku dan sembarangan menikahi wanita lain. Ruyan, aku akan membantumu mengambilkan segelas air hangat ya. Jangan pergi. Tolong jangan pergi, oke? Ruyan, jangan begini. Kinvan, bantu aku. Untungnya sekarang istri dari Jianglin sudah tiada dan kesalahpahaman di antara kami sudah terselesaikan. Mulai sekarang dan seterusnya, aku akan memberikan kompensasi yang layak untuk Jianglin. Tetapi, Presiden Song, Nona Ruan-Ruan itu tidak bersalah. Dia memang tidak seharusnya dilahirkan. Andai dulu kesehatanku tidak buruk, aku pasti tidak akan melahirkannya. Lagi pula fasilitas medis di rumah sakit ini sangat bagus. Kinvan hanya ingin mempersulit Jianglin darah sehingga Xiaoze tidak bisa melakukan donor darah saja. Ruan-Ruan? Ruan-Ruan? Tuan. Tuan baru saja selesai operasi, masih belum boleh bergerak. Di mana Ruan-Ruan? Kalian ini apa sudah gila? Ibu dari gadis kecil itu bersikeras untuk memindahkan persediaan darah. Tahukah kamu, gadis kecil itu tidak akan bisa bertahan lama lagi. Jika tidak segera dioperasi, nyawanya tidak akan tertolong lagi. Tidak bisa? Bagaimanapun caranya aku harus menyelamatkannya? Tidak boleh begini. Aku harus menyelamatkan Ruan-Ruan. Sepertinya sudah saatnya. Halo? Tuan muda, akhirnya Anda mau menghubungi saya. Anakku sekarang dalam keadaan antara hidup dan mati. Aku meminta kalian untuk segera membawa darah golongan A. Lakukan apapun caranya demi menyelamatkan anakku. Baik, Tuan muda. Hanya saja Tuan muda, konglomerat Wan Hong masih menunggu Anda untuk kembali mengambil alih kepemimpinan. Kapan Anda berencana untuk kembali? 3 hari lagi. Song Ruyan,
Karena ketulusan yang aku berikan selama 6 tahun ini tidak mampu menyentuh hatimu, maka ini saatnya aku membawa Ruan-Ruan pergi. Laporan menunjukkan bahwa Ruan-Ruan sudah melewati masa kritis. Asal dirawat dengan teliti, dia bisa keluar dari rumah sakit dalam 1 minggu. Syukurlah, terima kasih banyak. Ayah, Ruan-Ruan, bagaimana perasaanmu? Apa terasa sakit? Ruan-Ruan tidak merasa sakit. Ayah, di mana ibu? Ayah, ini pasti pesan dari ibu. Cepat lihat. Song Ruyan, akhirnya kamu ingat pada kami? Ayah, apakah ibu membenci Ruan-Ruan saat Ruan-Ruan terluka? Dia bahkan tidak mau datang menjenguk Ruan-Ruan. Mana mungkin begitu? Ibu terlalu sibuk bekerja, tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, makanya dia tidak datang ke rumah sakit untuk menjenguk Ruan-Ruan. Benarkah? Sudahlah Ruan-Ruan, ayah ambilkan air hangat dulu untukmu. Anak pintar. Jika dia tahu kebenarannya, Ruan-Ruan pasti akan sangat sedih. Presiden Song, aku dengar putra mahkota Wan Hong muncul di rumah sakit. Apakah itu putra mahkota Wan Hong yang katanya sangat berkuasa di dunia finansial itu? Bukankah katanya dia sudah lama menghilang? Hal itu kurang jelas, tapi menurut kabar burung, dia kemungkinan akan muncul di rumah sakit hari ini. Jika begitu, cepat selidiki. Baik. Bibi Song, Xiaoze sudah bangun ya, Mari? Bibi Song, aku ingin makan ayam goreng. Si kecil yang rakus, setelah kamu keluar dari rumah sakit, Bibi Song akan mengajakmu pergi makan. Iya. Hore, aku paling sayang Bibi Song. Bibi Song juga paling sayang Xiaoze. Song Ruyan, ternyata kamu bukan membenci anak-anak, kamu hanya membenci anak dari hubungan denganku. Ayah, ibu sama sekali tidak sibuk kan? Ruan-Ruan, Aku pergi sebentar. baik. Ayah. Ayah, Siapa yang mengizinkan kalian mengganggu Xiaoze? tidak begitu Mama. Aku dan Ayah hanya kebetulan lewat. Qin Fan, aku peringatkan kamu, jangan mengganggu Jianglin dan putranya. Xiaoze memang menderita leukemia. Kalau karena ulahmu terjadi sesuatu padanya, aku pasti akan membuat hidupmu sangat menderita. Song Ruyan, Ruan-Ruan adalah putri kandungmu, tapi kenapa kamu lebih memilih bersikap baik pada anak orang lain daripada melihat Ruan-Ruan? Kamu ini... Ayah, Jangan bawa-bawa nama Ruan-Ruan. Qin Fan, jangan kira aku tidak tahu niat busuk pria sampah sepertimu. Dulu kamu berusaha keras agar aku hamil, hanya untuk mendapatkan uang keluarga Song kan? Ternyata, kamu mengira ketulusanku selama 6 tahun ini hanya demi uang semata? Bukankah begitu? Qin Fan, aku peringatkan kamu, jika kamu masih ingin terus menikmati kekayaan ini, turuti aturanku, dan menjauhlah dari Jianglin dan putranya. Mama, jangan sakiti Ayah. Jangan sakiti Ayah. Jangan panggil aku, Mama. Pembawa sial. Ayah sakit? Tuan muda, Ayah siapa mereka? Ruan-Ruan, Mama tidak menyukai ayah, kamu mau ikut ayah tinggal di tempat lain, mau tidak? Ayah, Ruan-Ruan berat hati meninggalkan Mama. Berikan Mama 3 kesempatan lagi ya. Jika Mama menyia-nyiakannya, kita tidak akan mencarinya lagi. Bagaimana? Baiklah, Tuan muda, hal yang Anda instruksikan sudah kami laksanakan dengan baik. Sekarang, waktunya Anda kembali ke negara A untuk menepati janji. tenang saja. Apa yang sudah aku janjikan pasti akan kulakukan. Saat waktunya tiba, aku pasti akan kembali ke Wan Hong. Baik, Tuan muda. Maafkan ayah, Ruan-Ruan. Teman-teman sekelas yang lain datang bersama ayah dan ibu mereka. Ayah tidak berguna, sampai tidak bisa mengajak ibu datang juga ke sini. Tidak bagi Ruan-Ruan. Punya ayah saja sudah cukup kok. Itu ibu siapa ya?
sangat berkelas sekali. Ya ampun. Tas yang ada di tangannya itu kan koleksi terbatas dari Chanel. Harganya mencapai ratusan ribu dolar. Dia benar-benar kaya. Ibu datang. Tapi ibu, tempat duduk Ruan-Ruan bukan di sini loh. Apa-apaan kamu memanggilku begitu? Dasar anak jelek, kamu tidak boleh merebut ibuku. Ruan-Ruan, Ini adalah ibuku, kamu jangan berani merebutnya. Xiaoze, bagaimana bisa kamu mendorong orang seperti itu? Ayah, jelas-jelas anak jelek itu yang mau merebut ibuku. Ruan-Ruan, kamu tidak apa-apa. Ayah, kenapa ibu tidak mengakui Ruan-Ruan? Gadis kecil dari mana ini? Beraninya sembarangan mengaku orang lain sebagai ibunya. Sepertinya ini ulah beberapa orang miskin yang bajunya saja sudah pudar. Sengaja membiarkan putrinya mengejar kekayaan. Ingin sekali jadi perusak hubungan orang. Kalian semua tutup mulut. Apakah kamu juga berpikir begitu? Ibu, Seharusnya aku membenci ayah dan anak Kinvan ini, tapi kenapa melihat Ruan-Ruan menangis, hatiku merasa begitu pedih? Tidak, aku tidak boleh membiarkan Jianglin mengetahui kebenarannya. Ada apa? Bukan masalah besar. Hanya ada seorang gadis kecil yang tidak dididik dengan baik di rumah, dan dia menindas Xiaoze kita. Song Ruyan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Tuan. Saya sudah terbiasa menjaga Xiaoze ini. Begini saja, saya mewakili dia untuk meminta maaf kepada Anda dan putri Anda. Saya minta maaf. Kinvan, Lin sudah meminta maaf padamu. Memangnya apa lagi yang kamu inginkan? Jangan bertindak seenaknya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ruyan, sepertinya kamu dan Tuan Qin ini saling kenal ya. Aku tidak tahu kalau dia adalah ayahku adalah teman Bibi Song. Oh, ternyata begitu. Seorang teman rupanya. Ruan-Ruan, ternyata sekarang sudah jadi lebih dewasa. Ibu, hanya tersisa 2 kali kesempatan lagi. Jika saja aku pergi lebih awal waktu itu, Ruan-Ruan tidak akan merasa sesedih ini karena sikap dari Song Ruyan. Selamat siang untuk para orang tua dan siswa. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi penghargaan. Siswa dengan prestasi paling cemerlang semester lalu adalah teman kita, Ruan-Ruan. Selamat kepada Ruan-Ruan yang telah meraih gelar bintang pelajar, siswa teladan, serta pengurus kelas terbaik. Silakan kepada Ruan-Ruan, naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Terima kasih Ibu Guru. Baiklah, pertemuan orang tua murid hari ini sudah berakhir di sini. Terima kasih semuanya. Ruan-Ruan kita memang hebat. Lepaskan, ini sertifikat milik Ruan-Ruan, bukan milikmu. Lepaskan. Ini sertifikat penghargaan milik Ruan-Ruan, bukan punyamu. Ruan-Ruan, kamu tidak apa-apa? Bukankah itu hanya selembar sertifikat penghargaan? Memangnya kenapa kalau diberikan kepada Xiaoze? Song Ruyan, Anda pilih kasih. Anak laki-laki Jianglin boleh saja mendapatkan apapun, tapi jika ada orang yang ingin merampas barang milik putriku, maka jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Ruyan, lebih baik lupakan saja. Meskipun Xiaoze menderita leukemia dan nyawanya terancam setiap saat, tapi kita juga tidak bisa terlalu memanjakannya. Kembalikan saja kepada mereka. Benar, nyawa Xiaoze bisa terancam kapan saja. Jadi selama dia masih ada segala keinginannya, aku pasti akan memenuhinya. Ayah, Kinvan, biar aku beritahu ya. Jangankan selembar sertifikat, selama itu yang diinginkan Xiaoze, bahkan seluruh keluarga Song sekalipun bisa kuberikan padanya. Sedangkan kamu, di dalam keluarga Songku ini, kamu hanyalah seorang sampah yang tak berguna. Mama jahat. Mama jahat karena menindas ayah. Anda baru saja kehilangan 1 kesempatan lagi. Kesempatan? Kesempatan apa? Kesempatan apa? Ayah, ayo kita pergi. Ruan-Ruan tidak ingin lagi melihat ibu. Ayo pergi. Tunggu, Song Ruyan, apalagi yang ingin kamu lakukan? Ruan-Ruan, bukankah sebelumnya kamu bilang ingin makan bersamaku?
Aku menyetujuinya, Benarkah? ya, sungguh. Tapi, aku punya satu syarat. Syarat apa? Kamu harus memberikan semua sertifikat penghargaan milikmu kepada Xiaoze. Ruan-Ruan, jika kamu tidak mau, kamu boleh menolaknya. Aku mau. Ayah, bukankah ayah sudah lama ingin makan bersama ibu? Xiaoze, ayo kita pergi. Ayah, ibu sudah berjanji makan bersama kita. Bukankah itu berarti ibu sudah mulai sedikit menyukai kita? Ayah, lihat gambar yang dibuat Ruan-Ruan. Keluarga kita yang bertiga. Bagus tidak? Bagus sekali. Ruan-Ruan kesayangan ayah adalah yang paling hebat. Ayah, pasti ibu sudah kembali. Ayo kita jemput dia. Nona Song, apa yang Anda suruh saya lakukan di depan sekolah dasar sudah saya laksanakan dengan baik. Meskipun hasilnya kurang memuaskan, tapi uangnya tidak boleh kurang sepeser pun. Ayah, Ruan-Ruan, apa yang kau lakukan? Ruan-Ruan, Ruan-Ruan, Ruan-Ruan. Ternyata seperti ini. Sudah tahu? Ini $500.000. Setelah ambil uangnya, segera pergi dari sini. Baik. Ternyata inilah kenyataannya. Pantas saja hari itu hanya aku dan Ruan-Ruan yang terluka. Pantas saja saat Ruan-Ruan sedang dalam penanganan medis, kamu bisa begitu saja tanpa ragu memberikan darahnya kepada anak Jiang Lin. Song Ruyan, ternyata sejak awal hingga akhir, kamu sangat membenci kami. ayah, aku tidak mau ibu lagi. Baiklah, kita lupakan saja dia. Kerja bagus. Semenjak ayah dan ibu tiada, sudah jarang ada orang yang tahu bahwa aku suka makan pedas. Qin Fan, jangan kira dengan aku setuju makan bersama kalian, berarti aku setuju untuk kembali tinggal bersama lagi. Mana orang-orang? Qin Fan, Ruan-Ruan. Entah mengapa, aku selalu merasa seolah-olah aku akan kehilangan sesuatu. Qin Fan. Song Ruyan, 6 tahun, hatimu masih tetap saja dingin. Mulai hari ini, kita akan menjadi orang asing. Jangan saling mengganggu. Qin Fan, kamu mau pergi kemana? Selamat datang Tuan Muda kembali ke Wan Hong. Tuan Muda? Wan Hong? Siapa orang-orang ini? Dan lagi, mereka terus menyebut Wan Hong? Apa hubunganmu dengan Wan Hong? Meskipun kamu tahu, memangnya apa yang bisa kamu ubah? Aku tahu sekarang. Kamu pasti tahu kalau aku sedang mencari putra mahkota Wan Hong. Jadi kamu sengaja ingin berpura-pura menjadi dia, kan? Qin Fan, sudah berapa kali aku katakan padamu
Jangan bawa orang-orang yang tidak jelas ini ke kediaman keluarga Song. Apa kamu tidak ingin tinggal di kediaman keluarga Song lagi? Song Ruyan, mari kita berpisah. Apa katamu? Aku bilang mari kita berpisah. Lagi pula hatimu memang tidak pernah untukku. Jiang Lin juga sudah kembali. Sudah 6 tahun. Sudah saatnya kita mengakhirinya baik-baik. Berpisah? Apa kamu sanggup meninggalkan kemewahan di keluarga Song? Sampai saat ini pun, kamu masih berpikir bahwa aku bersamamu hanya demi uang? Sudahlah. Pikirkan saja apapun yang ingin kamu pikirkan. Aku tahu, kamu marah karena aku menemani Jiang Lin pergi ke rapat wali murid. Makanya kamu sengaja menyewa orang-orang ini hanya untuk berakting drama perpisahan denganku. Wah, bahkan ada mobil Rolls Royce. Niat sekali ya. Sepertinya biasanya aku memberimu terlalu banyak uang, sehingga kamu bisa berfoya-foya seperti ini. Mama, aku sangat kecewa padamu. Kali ini aku dan Papa benar-benar akan meninggalkanmu. Ruan-Ruan, kamu hebat ya, Kinvan. Sekarang kamu bahkan menghasut Ruan-Ruan untuk bekerja sama mengancamku. Apa kamu pikir dengan cara ini? Aku akan terkesan padamu. Dengan kemampuanmu yang payah itu, mana mungkin kamu layak? Song Ruyan, semua yang perlu dikatakan, sudah aku katakan. Mulai sekarang, kita tempuh jalan masing-masing, dan tidak perlu saling berhubungan lagi. Kinvan, jangan konyol. Lihat dirimu sendiri, pria tanpa harta dan tanpa status sepertimu, begitu meninggalkanku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tuan muda, Kinvan, kalau kamu berani pergi hari ini, jangan pernah harap bisa melangkahkan kaki lagi ke kediaman keluarga Song seumur hidupmu. Kinvan. Papa, apa Papa menyesal? Tidak menyesal? Aku berharap ibu bisa mencintai ayah. Ruan-Ruan ingin memiliki rumah yang bahagia. Kenapa Kinvan tiba-tiba ingin pergi? Meskipun itu karena cemburu, seharusnya tidak pergi begitu saja, kan? Sudah, lagi pula dia hanya sedang merajuk. Dia pasti akan kembali. Presiden Song, kenapa Anda sampai punya lingkaran hitam di bawah mata? Semalam aku kurang istirahat. Sepertinya, sesuatu yang mengganggu di lobi itu benar-benar sudah pergi. Ruyan, lain kali tidak boleh begadang lagi, aku akan merasa sangat khawatir. Jiang Lin, kenapa kamu ada di sini? Presiden Song, apakah Anda lupa? Beberapa hari yang lalu, Anda menyuruh saya memberikan sebuah posisi pekerjaan untuk Tuan Jiang. Kebetulan Anda sedang kekurangan sekretaris, dan karena Anda serta Tuan Jiang punya kerjasama yang baik, maka saya memproses kepindahan Tuan Jiang. Baiklah, Baik, Presiden Song. Jika tidak ada masalah lagi, saya permisi pergi sekarang. Oh ya, Presiden Song, nanti malam ada pertemuan kerjasama dengan klien. Bagaimana kalau Tuan Jiang ikut menemani Anda? boleh juga. Ruyan, cepat. Ayo cepat duduk, beristirahatlah sejenak, aku akan memijatmu sedikit.
Kinvan, jika kamu cukup tahu diri, segeralah kembali. Aku tidak pernah kekurangan pria di sisiku. Pak Liu. Presiden Song, sudah lama tidak bertemu, ya. Lin, pergilah memesan beberapa hidangan favorit Pak Liu. Baik. Pak Liu, silakan. Presiden Song, silakan. Datang. Ini siapa? Oh, aku dengar Pak Liu paling suka hidangan laut. Karena itu, aku membawa hidangan laut yang paling populer dari restoran ini kemari. Ruyan, ayo, cepat. Baru saja aku kupaskan. Cepat cicipi. Jianglin, apakah kamu tidak tahu? Kalau aku tidak bisa makan hidangan laut, Ibu makan ini saja, ini enak sekali. Hei, Ruyan, apa yang sedang kamu lakukan? kamu lupa kalau punya alergi hidangan laut? Bagaimana bisa kamu makan udang? Jika ibu tidak bisa memakannya, maka Ruan-Ruan juga tidak akan memakannya. Mulai sekarang Ruan-Ruan dan ayah akan menemani ibu. Anak pintar, Untuk apa berpura-pura? Yang kecil, Presiden Song kan alergi terhadap hidangan laut. Kenapa semua yang kamu pesan malah hidangan laut? Ruyan, aku benar-benar tidak sengaja, Sepertinya karena terlalu terburu-buru, aku sampai lupa. Sekarang juga aku akan mengganti semua hidangannya. Jianglin, apakah kamu benar-benar lupa? Ataukah sebenarnya kamu memang sama sekali tidak peduli padaku? Ruyan, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku berjanji, aku akan selalu ingat bahwa kamu alergi makanan laut. Kedepannya tidak akan membiarkanmu makan makanan laut lagi. Bagaimana? Kemarilah, Presiden Song. Ayo. Sudah lama tidak bertemu. Mari kita minum bersama. Presiden Song, ternyata kamu memang wanita yang hebat. Anda berlebihan? Mengenai proyek yang kita bicarakan itu, kita sudah sepakat, ya. Tidak masalah, Pak Liu. Untuk kontraknya, besok akan aku utus orang untuk mengirimkannya kepadamu. Pak Liu, senang bekerja sama dengan Anda. Ya, saya juga senang. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Tidak perlu diantar. Sampai jumpa. Baiklah, Sampai jumpa lagi. hati-hati di jalan. Baik. Ruyan, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ayo pergi. Baiklah. Ruyan, cepat bersihkan wajahmu. Masih merasa tidak enak? Bagaimana kalau malam ini aku mengantarmu pulang? Tidak perlu. Ini sudah sangat larut. Kamu pulanglah duluan. Lalu kamu, Aku akan menyuruh Kinvan untuk menjemputku. Ini saat yang tepat untuk memberinya kesempatan berbaikan. Kinvan, mungkinkah dia belum pergi? Sudah seperti ini, tapi dia masih tidak tahu malu bertahan di keluarga Song. Dia benar-benar pemuja setia tingkat tinggi. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat menjawab telepon saat ini. Kinvan, aku mabuk. Segera datang untuk menjemputku.
Dulu dia selalu membalas pesanku dalam sekejap. Kenapa kali ini sudah lama sekali dia belum membalasnya? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak menjawab saat ini. Ruyan, Qin Fan ini benar-benar tidak mengerti situasi. Anda bekerja sangat keras untuk menjamu orang di luar, dia bahkan tidak mengangkat telepon dari Anda. Menurut pendapat saya, sebaiknya saya saja yang mengantar Anda pulang. Tidak usah. Ruyan, Maaf ya, waktunya sudah larut. Sebaiknya kamu pulang dulu. Aku akan meminta sopir untuk menjemputku. Aku ada di Hotel Rongan. Segera kemari. Qin Fan. Sakit sekali. Qin Fan, perutku sakit sekali. Hampir saja lupa. Dia sudah pergi. Kemarilah. Apakah perutmu sakit lagi? Aku akan mengambilkan obat untukmu. Mama, aku akan mengambilkan air hangat. Ayo. Pekerjaan ini tidak lebih penting daripada kesehatanmu. Lain kali kurangi minum alkoholnya. Ayo. Benar, Mama. Papa sangat mencemaskanmu. Enyahlah. Kalian berdua jangan campuri urusanku. Qin Fan, Ruan. Apa mungkin aku yang sudah keterlaluan? Tidak, ini bukan karena aku yang keterlaluan. Qin Fan, semua ini adalah ganjaran yang pantas bagimu. Kamulah yang dengan sengaja menjebakku sampai melakukan hubungan intim dan membuatku melahirkan Ruan. Kamulah yang mengincar kekayaan keluarga Song. Itu sebabnya aku membencimu. Beraninya dia tidak membalas pesan. Qin Fan, aku sudah bersikap terlalu baik padamu. Qin Fan, jika kamu pulang sekarang untuk meminta maaf, aku masih bisa memaafkanmu. Tapi jika kamu masih tidak pulang juga, jangan salahkan aku jika tidak memberimu kesempatan lagi. Qin Fan, aku sudah tahu, kamu pasti akan kembali. Nona, kamu sudah bangun? Di mana Qin Fan? Aku belum melihat Tuan Qin sejak kemarin. Oh iya, Nona, Bibi tahu kamu muntah semalam. Tadi pagi dia memasakkan bubur. Ayo cepat makan sedikit. Ruyan, cepat. Ikut aku ke rumah sakit. Xiaoze tidak mau makan kalau dia tidak melihatmu. Apa kamu tidak lihat kalau aku sedang sarapan? Maafkan aku, Ruyan. Tadi aku terlalu terburu-buru sampai tidak menyadarinya. Kalau begitu, kita tidak perlu terburu-buru. Aku akan menunggumu di sini. Kita berangkat setelah kamu selesai makan.
Jianglin, perutku sakit karena minum semalam dan masih terasa sampai sekarang. Apa kamu sama sekali tidak sadar kalau aku sedang tidak sehat? Kalau itu Qin Fan, dia pasti sudah membantuku memijatnya agar terasa lebih baik. Baiklah Ruyan, ini salahku. Aku tidak segera menyadari bahwa kondisimu sedang tidak sehat. Tapi bukankah itu karena aku terlalu mengkhawatirkan anak kita? Aku hanya punya satu putra, Xiao Ze, dan dia menderita leukemia. Jadi, aduh. Sudahlah Ruyan, jangan marah lagi ya. Aku akan menyuapimu secara langsung, sebagai permintaan maafku. Jangan marah lagi, oke? Ayo. Xiao Ze, lihat siapa yang datang. Xiao Ze. Bibi Song, akhirnya kamu datang juga. Bibi Song sudah datang. Sekarang kamu mau makan kan? Sini. Bibi Song, Xiao Ze sangat suka, sangat menyukaimu. Bisakah kamu menjadi ibunya Xiao Ze? Ayah, apa Bibi Song tidak bersedia? Bagaimana mungkin? Bibi Song itu juga sangat menyukai Xiao Ze. Ruyan, karena Qin Fan sudah pergi, maka kita, apakah sudah bisa bersama secara terang-terangan? Bagaimana menurutmu? Alin, kamu salah paham. Salah paham? Salah paham tentang apa? Ruyan, kita sudah melewatkan waktu begitu bertahun-tahun, sekarang baru berhasil bertemu kembali. Apa kamu tidak ingin bersamaku seumur hidup? Alin, aku terhadapmu hanya ingin memberi kompensasi. Tapi, aku akan turun ke bawah untuk membelikan makanan untuk Xiao Ze. Anak di kamar 303 sangat beruntung ya, ayah dan ibunya pasangan yang sangat serasi, hubungan mereka juga sangat harmonis. Bicara apa kamu? Presiden Song itu bukan ibunya Xiao Ze. Apa maksudnya? Ayahnya, Xiao Ze, adalah cinta pertama Presiden Song. Hah? Pokoknya, Presiden Song tidak bisa disebut sebagai ibu yang baik. Dia punya anak kandung sendiri, tapi dia tidak berbuat baik kepada anak kandungnya sendiri, malah demi anak dari cinta pertamanya, dia hampir saja membuat anak kandungnya sendiri tiada. Apa katamu? Aku hampir membuat siapa tiada. Presiden Song, tadi Xiaoli tidak bermaksud membicarakan skandal Anda. Apa katamu barusan? Katakan sekali lagi. Siapa takut? Kamu sendiri yang melakukannya. Masa orang lain tidak boleh bicara? Waktu itu demi putra cinta pertamamu, kamu hampir saja membuat anak kandungmu sendiri tiada. Di pusat gawat darurat kami, siapa yang tidak tahu soal itu? Tidak mungkin. Mana mungkin tidak? Waktu itu putrimu terluka kena jantungnya, hampir kehabisan darah dan tiada. Tapi kamu malah sibuk menjaga putra cinta pertamamu, dan bermesraan dengan cinta pertamamu itu. Tidak mungkin. Ruan-Ruan hanya luka luar saja. Mana mungkin nyawanya bisa terancam? Ceritakan kejadian hari itu, katakan semuanya padaku secara detail. Hari itu jantung Ruan-Ruan tertusuk, sangat butuh operasi darurat, tapi stok darah tipe A hanya tersisa 2 kantong terakhir. Awalnya itu harusnya untuk putrimu, tapi kamu bersikeras menandatangani suratnya untuk memberikan darah itu kepada putra Presiden Jiang. Intinya, jika bukan karena Tuan Qin tiba-tiba menghubungi relawan untuk donor darah, putrimu pasti sudah tiada di tempat. Presiden Song, apakah semua ini Anda tidak mengetahuinya? Jadi, inilah alasan mengapa Qin Fan memutuskan pergi. Aku benar-benar hampir mencelakai nyawa putri kandungku sendiri. Presiden Song. Tidak seharusnya begini. Hari itu Qin Fan mengeluarkan begitu banyak darah, tapi masih bisa berdiri, sementara Ruan-Ruan jelas hanya luka kecil. Kenapa bisa sampai tiada? Ini semua salahku. Akulah yang membiarkan Ruan-Ruan dalam keadaan kritis antara hidup dan mati. Namun karena terlalu mengkhawatirkan Xiao Ze, aku tidak menyadari kalau Ruan-Ruan terluka sangat parah, bahkan memberikan persediaan darah penyelamat terakhir kepada Xiao Ze, sehingga membuat Qin Fan sangat kecewa dan hancur hati, lalu membawa Ruan-Ruan pergi. Tidak bisa. Aku harus mencari Qin Fan. Aku harus memberitahunya bahwa aku tidak sengaja
Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak ada jawaban, mohon hubungi beberapa saat lagi. Kinvan, kamu sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin kamu meninggalkanku? Di mana sebenarnya kamu? Mulai hari ini, konglomerat Wan Hong kita akan menyambut pemimpin baru. Namanya adalah Kinvan. Selamat siang Presiden Qin. Tuan Muda, setelah Tuan Besar tiada, Anda tidak bersedia kembali, hal itu menyebabkan grup perusahaan tidak memiliki pemimpin. Saat ini, beberapa pemegang saham besar, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi berniat untuk merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan? Benar. Karena adanya perbedaan pendapat di antara pimpinan, banyak kebijakan yang tidak bisa dijalankan. Grup perusahaan sudah mengalami defisit selama 6 bulan terakhir. Hari ini, Anda tiba-tiba kembali, ingin mewarisi saham Tuan Besar. Sepertinya orang-orang tua itu pasti akan menyulitkan Anda dapat umum pemegang saham nanti. Aku mengerti. Para pemegang saham sekalian, orang ini adalah pewaris dari Tuan Qin, dan juga akan menjadi direktur eksekutif grup ini. Zhou Quan, atas dasar apa Anda menyebut dia sebagai direktur eksekutif? Dia hanyalah mau... Benar sekali. Jangan bahas dulu apakah dia benar-benar cucu dari Tuan Qin. Meskipun benar, selama bertahun-tahun ini, terhadap konglomerat Wan Hong ini dia tidak peduli sama sekali. Bagaimana mungkin dia datang dan langsung memimpin grup ini? Lihat dulu apakah dia layak atau tidak. Pemimpin grup ini, Tuan Qin, bagaimanapun adalah tokoh besar di dunia keuangan. Anak ingusan sepertinya. Apa kualifikasinya untuk menjadi direktur eksekutif? Hanya berdasarkan dalam 2 bulan, aku bisa membuat grup ini mengubah kerugian menjadi keuntungan. Apa ini serius? Apa benar begitu? Dalam 2 bulan, aku bisa mengubah kondisi defisit konglomerat Wan Hong yang sekarang dan memberikan keuntungan 2 kali lipat. Jika aku tidak berhasil melakukannya, maka posisi direktur eksekutif ini silakan kalian putuskan sendiri. Presiden Qin, bukankah taruhan ini sedikit terlalu besar? Tenang saja, aku memegang kata-kataku. Presiden Song, Anda sudah kembali. Berikan perintah, lakukan apapun risikonya, temukan Kinvan untukku. Bagaimana hasilnya? Presiden Song, kami sudah menghubungi belasan detektif swasta, namun berdasarkan laporan mereka, semuanya tidak bisa melacak keberadaan Tuan Qin. Apa karena uangnya kurang? Sudah kukatakan, lakukan segala cara yang diperlukan, biarkan mereka tentukan harganya. Presiden Song, ini bukan masalah uang. Pergian Tuan Qin kali ini tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Lagi pula, kata mereka. Mereka bilang apa? Mereka bilang, Tuan Qin kali ini lenyap begitu saja tanpa jejak begitu lama. Di balik semua ini, sepertinya ada kekuatan misterius yang turun tangan menghapus semua jejak. Lenyap tanpa jejak? Tidak mungkin. Dia hanyalah menantu yang numpang hidup. Tepatnya, dia bahkan tidak pantas disebut menantu. Bagaimana mungkin dia bisa menghilang begitu saja? Tapi Presiden Song, orang-orang di bawah memang sudah tidak bisa menemukan catatan apapun tentang Tuan Qin. Lokasi? Apa pelacakan lokasi juga tidak membuahkan hasil? Untuk lokasi sudah terlacak, tapi sinyal lokasi Tuan Qin berada di tempat yang sama selama beberapa hari ini. Para detektif sudah pergi memeriksa, namun tetap saja tidak ada siapa-siapa di sana. Di mana lokasinya? Presiden Song, posisi yang tertera pada radar ada di sini. Presiden Song, ini ponsel milik Tuan Qin.
bukan tanggal ulang tahunnya. Dan juga bukan ulang tahun Ruan-Ruan. Mungkinkah ini... Song Ruyan, mulai sekarang dan selamanya, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Pencernaan Ruyan tidak begitu baik, tapi dia suka makanan pedas. Lain kali kamu bisa belajar memasak masakan Sichuan untuknya, tapi pastikan kamu menjaga kesehatan pencernaannya baik-baik. Ruyan alergi makanan laut, ingatlah untuk mengingatkan Bibi agar menghindari hidangan laut. Sebelumnya aku memberi Ruyan sebuah kalung permata berwarna biru, dia bilang tidak menyukainya, tapi keesokan harinya dia langsung memakainya. Jadi, Ruyan sepertinya suka warna biru. Ingatlah. Masa menstruasi Ruyan adalah tanggal 8 setiap bulan. Pastikan untuk menyiapkan air gula merah dan plester penghangat perut lebih awal. Kinvan. Ternyata kamu mengingat semua hal yang aku sukai. Padahal, dulu, aku mengira kamu melakukannya hanya demi uang. Video ini adalah video saat acara kumpul kantor sebelumnya saat kita pergi ke gunung untuk berdoa. Semoga Sang Buddha memberkati. Aku berharap Ruyan yang sangat kucintai bisa terbebas dari segala kekhawatiran seumur hidupnya dan selalu dalam kedamaian. Ruyan. Kinvan, ternyata selama ini kamu begitu mencintaiku. Maafkan aku yang bersalah. Ruyan? Ruyan? Ada apa denganmu? Kinvan, Ada apa Ruyan? Apa ada orang lain yang membuatmu marah lagi? Sayang, kemarilah. Kinvan, aku sudah tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Itu palsu. Ruyan tiba-tiba pergi hari ini, aku juga tidak tahu apakah ada urusan yang mendesak. Tuan Jiang, Anda akhirnya datang juga. Saya baru saja akan mencari Anda. Mencariku? Ini mengenai Nona muda. Semenjak Tuan Qin pergi, Nona setiap hari terus minum di gudang anggur. Dia sudah punya penyakit lambung. Jika dia terus minum seperti itu, bagaimana mungkin tubuhnya sanggup menahannya? Tuan Jiang, tolong cepat pergi bujuk dia. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Ruyan,
Kenapa kamu minum sebanyak ini? Ayo, lantainya dingin, aku akan membawamu kembali ke kamar. Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Kinvan, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kinvan. Ruyan, kenapa? Sampah itu sudah pergi jauh, tapi kamu masih belum bisa melupakannya. Panas. Kinvan, aku merasa panas. Ruyan, dulu karena Kinvan menghabiskan malam bersamamu, kamu baru mulai merasa tersentuh padanya. Kita susah payah bisa bertemu kembali. Seandainya kita juga bisa berhubungan secara intim, apakah kamu juga akan melihatku sedikit lebih lama? Jiang, kenapa kamu ada di sini? Ruyan, aku datang untuk menjagamu. Kamu tahu tidak, aku membopongmu tadi dari lantai bawah. Itu membuatku sangat lelah. Tidakkah menurutmu, kamu harus memberiku semacam kompensasi? Lepaskan aku. Sampah itu sudah pergi, kenapa kamu masih saja tidak mau menerimaku? Jiang Lin, hubungan kita sudah berakhir. Tidak. Aku tidak percaya. Jika tidak ada aku di hatimu, kenapa kamu sangat baik kepadaku? Alin, aku melakukannya hanya sebagai penebusan, tidak lebih dari itu. Benar-benar... Cukup. Jangan katakan apa-apa lagi. Ruyan, kata-katamu barusan akan aku anggap tidak pernah mendengarnya. Aku akan menunggumu sampai akhirnya kamu menerimaku. Istirahatlah dengan baik. Kinvan, aku sudah menolak Jiang Lin. Sebenarnya kamu ada di mana? Setiap departemen kerjakanlah tugas masing-masing dengan baik. Laporan kita pada kuartal ini pasti bisa meningkat 2 kali lipat. Bagus. Sekarang mari lihat analisis pasar kita. Saham kita sudah naik dari posisi ini menuju posisi ini. Saya harap kalian semua kedepannya akan terus melakukan pekerjaan sesuai bagian masing-masing. Kita pasti bisa memberikan yang lebih baik lagi. Tuan Muda, luar biasa. Konglomerat Wan Hong kita sudah masuk 10 besar nasional. Presiden Qin, hanya dalam waktu 2 bulan, Anda telah meningkatkan nilai pasar konglomerat ini beberapa kali lipat. Ini benar-benar hebat. Sudah kubilang kan pewaris dari mantan Presiden Qin mana mungkin bisa salah memilih? Presiden Qin, kedepannya, saya akan menjadi pengikut Anda yang paling setia. Saya siap melakukan apapun sesuai perintah Anda. Ini semua berkat kerja keras kalian semua. Gawat, Presiden Qin. Nona Ruan-Ruan menghilang. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Kami baru saja menjemput Nona Ruan-Ruan dari depan gerbang sekolah. Katanya dia ingin membeli camilan, tapi saat kami lengah sebentar saja, dia sudah tidak ada. Cepat kerahkan lebih banyak orang, kalian harus segera menemukan putriku. Baik. Tuan Muda, lokasi Nona ada di sini.
Nak, mau permen lollipop tidak? Nak, mau permen lollipop tidak? Mau. Terima kasih, Bibi. Bantu saya ambilkan satu lollipop. Terima kasih. Ruan-Ruan, Papa, Anda adalah? Anda pasti ayah dari anak ini kan? Jadi begini, tadi saya bertemu di jalan, bertemu dengan Ruan-Ruan yang tersesat, jadi saya berpikir untuk membelikannya permen lollipop, lalu berniat menghubungi keluarganya. Tidak disangka Anda sudah menemukannya secepat ini. Papa, Bibi Su orangnya sangat baik. Dia sangat lembut sekali. Bahkan dia mentraktir Ruan-Ruan permen lollipop. Dasar kamu si kecil yang rakus, kerjanya hanya ingin makan. Nona Su, ini ada $100.000 sebagai ucapan terima kasih karena sudah menjaga Ruan-Ruan. Tidak perlu memberi saya uang. Ruan-Ruan sangat lucu, saya juga sangat menyukainya. Kalau begitu, kelak jika Anda memiliki kesulitan apapun, Anda bisa datang mencari saya. Baiklah Tuan Qin, Anda benar-benar terlalu baik. Halo. Ruan-Ruan, Baik, saya akan segera ke sana. kenapa kamu lari sembarangan? Papa khawatir setengah mati. Kalau begitu Ruan-Ruan, Tuan, masih ada urusan yang harus saya selesaikan. Saya pergi dulu. Anak kecil, lain kali kamu tidak boleh lari sembarangan lagi ya, dengar tidak? Iya. Sampai jumpa, Bibi Su. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Andai saja Ruan-Ruan punya ibu yang lembut seperti dia. Ruan-Ruan, apa kamu sedang merindukan ibumu lagi? Tidak kok. Ruan-Ruan hanya berpikir bahwa orang tua teman-teman sekolahku saling mencintai satu sama lain. Ruan-Ruan juga ingin ada seorang bibi yang menyayangi papa. Seperti Bibi Su yang kita temui hari ini. Papa, bagaimana menurutmu tentang Bibi Su? Ruan-Ruan ingin mama seperti dia. Kamu ini, gadis kecil, bagaimana bisa kamu sembarangan menganggap orang asing sebagai ibumu? Tapi Ruan-Ruan sangat menyukai Bibi Su. Sudahlah, makanlah dulu. Ada apa, Zouquan? Begini laporannya Tuan Muda. Konglomerat Wan Hong tiba-tiba menerima sebuah ajakan kerjasama. Pihak mereka ingin bertemu langsung dengan Anda untuk bicara detail, tetapi alamat perusahaan mereka berada di Haicheng. Tuan Muda dan putri dari keluarga-keluarga Song di Haicheng, bukankah dulu pernah memiliki hubungan masa lalu? Jadi saya merasa khawatir jika Anda... Aturkan tiket pesawat untukku kembali ke Haicheng? Tetapi bagaimana dengan pihak Nona Song? Aku sudah melupakannya. Ayah, mengapa kita kembali ke Haicheng? Ruan-Ruan tidak ingin bertemu ibu, Bibi Song dia. Ruan-Ruan, ayah harus membicarakan kerjasama dengan klien di Haicheng. Setelah selesai bicara kerjasama, kita akan langsung pulang, oke? Baik. Nona, Presiden Qin sudah tiba. Baik, aku mengerti. Bibi Su. Ternyata kamu? Aku sudah lama mendengar tentang cara kerja yang tegas dari Presiden Qin di konglomerat Wan Hong. Hanya dalam waktu 2 bulan, bisa menyelamatkan konglomerat Wan Hong dari masa sulit, bahkan masuk ke jajaran 10 besar nasional. Aku datang karena rasa kagumku, makanya aku sangat ingin menemui Presiden Qin. Hanya saja aku tidak menyangka, ternyata kamulah ayahnya Ruan-Ruan. Anda terlalu berlebihan memuji saya, Nona Su. Ayah dan Bibi Su sepertinya berjodoh. Bibi Su, apakah keinginan agar kamu jadi ibuku akan segera menjadi kenyataan? Saya sudah memerintahkan orang untuk menyiapkan teh kualitas terbaik untuk menunggu Anda. Kalau begitu silakan lewat sini, Tuan Qin. Hei, hati-hati. Terima kasih. Bibi Su, masak cara berterima kasihnya cuma begitu? Ayah sudah menolongmu. Menurut apa yang ada di drama televisi, Bibi Su harus memberikan dirimu kepadanya. Ruan-Ruan. Masih belum menemukannya? Presiden Song, kami sudah mencari ke seluruh Haicheng. Tuan Qin seolah-olah tidak pernah ada. Sampah. Orang sebesar itu saja tidak bisa ditemukan. Apa gunanya aku memelihara kalian? Presiden Song, baru saja ada yang memberi kabar. Mereka sudah menemukan lokasi Tuan Qin. Bagus sekali. Di mana dia? Tuan Qin, kerjasamanya kita sepakati sampai di sini. Baiklah. Aku akan pulang dulu menemui ayah untuk melanjutkan kontrak proyek ini. Sampai jumpa, Tuan Qin. Sampai jumpa. Bibi Su,
Apa kamu benar-benar tidak ingin mempertimbangkan menjadi ibuku? Ayahku itu hebat dalam segala hal loh. Aku tahu kok, melihat Ruan-Ruan yang begitu tulus, maka Bibi akan mempertimbangkannya. Nona Su, Ruan-Ruan hanya bercanda. Tapi aku tidak. Aku sangat mengagumi Tuan Qin. Waktu kita masih panjang, mobilku sudah sampai, jadi aku pergi dulu. Sampai jumpa Tuan Qin. Ya, Qin Fan? Siapa orang tadi tuh? Sejak kapan kamu mengenalnya? Qin Fan. Siapa orang tadi itu? Sejak kapan kamu mengenalnya? itu bukan urusanmu. Bukan urusanku. Apakah kamu tahu? Sudah berapa lama aku mencarimu? Song Ruyan, antara kita sudah lama berakhir, bukan begitu? Aku tidak setuju. Qin Fan, lihatlah. Di sini semua adalah catatanmu tentang hal-hal yang aku sukai, juga foto-fotoku yang kamu ambil diam-diam. Ini semua berisi setiap momen kebersamaan kita. Qin Fan, kamu begitu mencintaiku, mana mungkin kamu tega mengakhirinya denganku. Itu dulu. Aku yang sekarang sudah benar-benar merelakannya. Tidak mungkin. Kamu sudah mencintaiku selama 6 tahun. Bagaimana mungkin kamu bilang merelakan begitu saja? Aku tahu sekarang kamu pasti marah karena kemunculan Jianglin, kan? Aku mengaku dulu aku sempat mengabaikan perasaanmu. Tapi asalkan kamu mau kembali, aku bersedia mengubah segalanya. Mengenai Jianglin, aku pasti akan selalu menjaga jarak dengannya. Qin Fan, aku sungguh tidak bisa hidup tanpamu. Yang tidak bisa kamu lepaskan itu bukan aku, tapi pelayan gratisan seperti aku. Bukan begitu. Song Ruyan, kamu hanya terbiasa dengan kebaikanku padamu, terbiasa padaku yang selalu patuh pada setiap perintahmu. Kamu sama sekali tidak mencintaiku atau memedulikanku. Jadi, jangan buat aku muak lagi, oke? Bukan seperti itu. Ruan-Ruan, tolong bantu Mama jelaskan pada Papa ya. Mama benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Malam ketika kamu berjanji untuk makan malam dengan kami, aku dan Papa sudah melihat kenyataannya. Mama, kamu sama sekali tidak mencintai kami. Kenyataan? Kenyataan apa? Aku mengerti sekarang, itu terjadi saat donor darah di rumah sakit, kan? Qin Fan, aku benar-benar tidak tahu kalau Ruan-Ruan sedang dalam kondisi kritis. Aku kira dia hanya menderita luka ringan. Karena itulah aku memberikan darahnya kepada Xiao Zhe. Aku sudah mengecewakan kalian. Aku pasti akan sungguh-sungguh menebus kesalahanku pada kalian. Kalian mau apa? Perhiasan permata? Atau rumah mewah dan mobil bermerek? Asal kalian mengatakannya, aku akan segera meminta orang menyiapkannya. Song Ruyan, tidak semua perasaan bisa dibeli dengan uang. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kedepannya, jangan ganggu aku dan anakku lagi. Papa benar, Ruan-Ruan tidak sudi melihatmu lagi. Masih belum selesai juga, kan? Aku sudah minta maaf. Kenapa kalian masih bersikap keras kepala dan tidak memaafkan? Song Ruyan, mari kita tidak bertemu lagi mulai sekarang. Qin Fan, berhenti di sana. Qin Fan, aku sudah minta maaf, kenapa kamu masih memperlakukanku seperti ini? Kamu berjanji akan makan malam bersama kami. Malam itu, aku dan ayah sudah melihat kebenarannya. Mama sama sekali tidak mencintai kami. Itu tidak benar. Pada malam saat aku berjanji untuk makan malam itu, Ruan-Ruan bukannya bermaksud soal donor darah itu. Jangan-jangan sebelum mereka pergi, masih ada sesuatu yang terjadi yang tidak aku ketahui? Presiden Song. Sekarang juga, minta pelayan mengirim rekaman kamera pengawas Qin Fan pergi malam itu ke email saya. Saya ingin memeriksanya. Baik, Presiden Song. Asisten Wang, kenapa barusan Presiden Song terlihat begitu terburu-buru memanggilmu ke sana? Hah? Dia cuma memintaku mengambil salinan rekaman kamera pengawas rumah. Entah apa yang ingin diperiksa. Rekaman kamera pengawas?
Rekaman yang kamu bicarakan itu dari tanggal berapa? 12 Mei? Kok? Memangnya kenapa? 12 Mei itu adalah hari di mana Qin Fan pergi. Gawat! Bibi Song, kejutan. Xiaoze? Xiaoze, kok kamu kesini? Dia ini terus bilang kalau rindu padamu dan merengek memintaku untuk membawanya ke sini. Bibi Song, kamu sudah berhari-hari tidak menjengukku. Kebetulan hari ini paman dokter bilang kalau penyakit Xiaoze sudah sedikit membaik, sudah boleh keluar bermain. Makanya Xiaoze langsung datang mencari Bibi Song. Kamu ini? Bibi Song, sebagai hukuman karena berhari-hari tidak menjengukku, aku mau kamu menemaniku membeli ayam goreng sebagai kompensasi untukku. Xiaoze, kamu kan masih sakit, tidak boleh makan ayam goreng. Tidak mau, tidak mau. Paman dokter bilang, Xiaoze boleh makan sedikit kok. Bibi Song, aku mau pergi sekarang. Iya. Bibi Song akan membawamu. Aku sudah tahu kalau Bibi Song paling sayang padaku. Ayo pergi. Mari jalan, Xiaoze. Lihatlah dirimu, membuat Bibi Song mengeluarkan uang lagi. Itu karena Bibi Song sayang padaku, iya kan? Iya, Bibi Song paling sayang pada Xiaoze. Sudah, ayam goreng sudah dibeli, Bibi Song juga sudah dijenguk, dokter bilang kamu tidak boleh keluar terlalu lama, ayo kita pulang. Baiklah, kalau begitu, Bibi Song harus sering menjengukku ya. Iya. Ucapkan dadah pada Bibi Song. Dadah. Dadah. Aneh sekali. Aku tadi jelas-jelas melihat ada bayangan orang. Apa aku yang salah ingat? Sudahlah. Sepertinya Ruan-Ruan sedang marah padaku. Makanya dia sengaja bicara begitu. Asisten Wang, masuk sebentar. Ada apa, Presiden Song? Tolong selidiki alamat tinggal Qin Fan sekarang. Kirimkan alamatnya kepadaku sebelum besok. Baik. Qin Fan, aku benar-benar tidak percaya kalau kamu benar-benar ingin meninggalkanku. Ruan-Ruan, sedang apa? Sini berikan pada papa. Ya? Ruan-Ruan, kalau aku tidak memeriksanya, aku tidak akan tahu. Bagaimana bisa kamu memakai ponselku untuk menghubungi Nona Su, bahkan mengajaknya keluar atas namaku? Papa memarahiku. Ruan-Ruan hanya sangat menyukai Bibi Su, hanya ingin bermain dengan Bibi Su. Sudah. Papa yang salah? Papa seharusnya tidak memarahimu. Tapi, lain kali, kamu tidak boleh sembarangan mengirim pesan pakai ponsel papa. Itu tidak sopan kepada wanita. Paham? Anak pintar? Nona Su, Hai, silakan masuk. Bibi Su. lihat. Bibi membawakan sesuatu untukmu. Wah, ini boneka beruang. Nona Su, sebenarnya yang mengirimkan pesan padamu dan mengundangmu ke taman hiburan itu bukan aku. Aku tahu. Kamu tahu tapi kamu tetap. Aku sangat menyukai anak ini, Ruan-Ruan. Lagi pula, aku ingin menemuimu. Papa, aku dan Bibi Su sudah berjanji. Ajaklah kami pergi. Aku benar-benar tidak bisa menolakmu. Hore! Papa, aku mau makan yang ini. Baiklah, Papa akan membelikannya untukmu. Yang ini dia. Kemarilah. Ambil ini. Terima kasih. Tolong ambilkan satu lagi yang ini. Baik. Terima kasih. Song Xuan, dilarang lari.
Papa, kamu mencium Bibisu. Hebat sekali. Kamu harus bertanggung jawab pada Bibisu. Menikahinya agar dia menjadi mamaku. Ruan-Ruan, jangan bicara sembarangan. Nona Su, maafkan aku tadi tidak sengaja. Ruan-Ruan masih kecil dan belum paham apa-apa. Tidak apa-apa. Ruan-Ruan sangat menggemaskan. Aku jadi sangat ingin memiliki anak perempuan seperti dia. Hah? Bukan. Maksudku bukan begitu. Malu-maluin. Bibisu malu-maluin. Sudahlah. Hari ini kamu sudah merepotkan. Bibisu, sekian lama. Sudah waktunya kita pulang. Bibisu, bisakah kamu menjanjikan satu hal pada Ruan-Ruan? Kumohon. Hal apa itu? Temani aku dan Papa tidur. Hah? Ruan-Ruan masih sangat kecil. Dia hanyalah anak-anak yang polos. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ruan-Ruan tidak bicara sembarangan. Bibisu, Ruan-Ruan ingin tidur bersamamu. Malam ini maukah kamu datang ke rumah papaku? Ruan-Ruan, Ruan-Ruan tidak punya niat buruk. Hanya saja sejak dulu, teman-temanku yang lain punya ibu yang menemani mereka tidur, tapi Ruan-Ruan tidak punya. Ruan-Ruan juga ingin ditemani ibu saat tidur. Anak-anak di taman kanak-kanak, mereka semua bilang, Ruan-Ruan tidak punya ibu yang menemani tidur. Itu karena Ruan-Ruan adalah anak nakal. Mereka semua menertawakan Ruan-Ruan. sudahlah, Ruan-Ruan. Ayah tahu kamu merasa sedih, tapi Nona Su adalah gadis baik-baik. Apa pantas dia datang ke tempat kita? Itu tidak baik untuk reputasinya. Aku bersedia. Aku bilang, aku bersedia mengabulkan permintaan Ruan-Ruan. Tapi, Mengenai reputasi, Tuan Qin jangan lupa, aku adalah putri tunggal keluarga Su. Siapa yang berani bergunjing tentangku? Bibisu, aku sangat mencintaimu. Ini adalah cincin pasangan pertama yang aku dan Kinvan beli bersama. Lalu beruang ini juga barang favorit Ruan-Ruan. Aku yakin setelah ayah dan anak itu melihatnya, mereka pasti akan memaafkanku. Siapa? Kinvan, Maaf, Anda siapa ya? Nona Su siapa itu? Song Ruyan, mengapa kamu datang ke sini? kamu siapa? Mengapa ada di dalam rumah Kinvan? Song Ruyan, lepaskan. Kinvan, kamu tega mendorongku demi wanita ini? Aku baru saja mengabaikanmu beberapa hari. Tapi kamu sudah tinggal bersama wanita simpanan ini. Apa kamu tidak merasa bersalah padaku? Kamu, Tuan Qin, siapa dia? Lagi pula, kita bahkan belum pernah resmi menjadi sepasang kekasih. Hanya orang asing yang kukenal saja. Kamu tega menyebutku sebagai orang asing di depan orang luar. Kinvan, baru beberapa hari tapi kamu sudah tinggal bersamanya. Apa bagusnya wanita ini? Sampai kamu melindunginya seperti itu? Lepaskan. Song Ruyan, bisakah kamu berhenti berbuat gila? Dan juga kamu, apa statusmu? Tidak pantas rasanya berebut pria denganku. Wanita jahat, wanita jahat. Ruan-Ruan, apa yang kamu katakan? Wanita jahat? Ya, kamu wanita jahat. Aku membencimu. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ruan-Ruan, Kinvan, bukankah sebelumnya kalian sangat mencintaiku? Kenapa sekarang kalian semua membela wanita ini? Aku tahu, kamu sengaja mencari wanita ini untuk memancing amarahku, kan? Tadi kamu memanggilnya Nona Su. Jadi kalian sebenarnya sama sekali tidak akrab. Kinvan, kamu sengaja ingin membuatku cemburu, ya, kan? Cara-caramu sangat kekanak-kanakan. Pergi. Apa katamu? Aku bilang keluar dari sini. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Dan Ruan-Ruan, Kamu menyuruhku pergi? Kinvan, bukankah kamu sangat mencintaiku?
Benar juga. Ruan-Ruan, lihatlah, ibu membawakanmu boneka beruang kesukaanmu. Dan juga, lihat, ini pertama kalinya kita cincin pasangan yang kamu buatkan khusus untukku. Kamu membuatnya dengan tanganmu sendiri. Apa kamu masih ingat? Lalu ada Jianglin. Aku berjanji kepadamu, aku pasti akan menjaga jarak dengannya. Cincin ini adalah lambang cinta kita. Biarkan aku memakaikannya padamu, pakai ini, dan kita berdamai kembali. Berhentilah bersandiwara. Aku tidak lupa, satu-satunya saat kamu memakai cincin ini, hanyalah demi membalas dendam saat Jianglin menikah, bahkan sengaja mengunggahnya ke media sosial. Jangan berpura-pura lagi, aku tidak lupa bahwa satu-satunya saat kamu memakai cincin ini hanyalah untuk membalas dendam atas pernikahan Jianglin, dan bahkan sengaja mengunggahnya di media sosial. Sudahlah, pergilah. Qinfan, dengarkan penjelasanku dulu. Usir dia keluar. Qinfan. Maafkan saya, Nona Su. Sudah membuat Anda melihat hal yang memalukan ini. Tidak apa-apa. Sebenarnya tentang situasimu, Ruan-Ruan sudah menceritakan semuanya padaku. Sebelumnya aku tidak yakin apakah kamu bisa melepaskan perasaan masa lalumu ini, karena itulah aku merasa sedikit ragu. Namun melihatmu mengusirnya tadi, kupikir aku bisa menjadi sedikit lebih berani. Apa maksudmu? Jujur saja, sebenarnya sejak pertama kali bertemu Tuan Qin, aku sudah sangat tertarik dengan auramu, dan kemudian, kita pun saling mengenal satu sama lain. Qinfan, aku menyukaimu. Ayah, cepatlah jawab iya. Maafkan saya, Nona Su. Saya belum siap untuk memulai hubungan yang baru. Tidak apa-apa. Aku sudah bisa menebak jawabanmu. Lalu kenapa kamu masih... Tapi aku bersedia menunggu sampai kamu benar-benar siap. Aduh, tidak apa-apa. Begini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Setelah ayahku tahu kamu akan datang ke Haicheng, dia secara khusus memintaku menyiapkan sebuah perjamuan sambutan yang bernama Jamuan Shanghai dan mengundangmu untuk datang. Tapi perjalananku kali ini adalah untuk bersikap tidak menonjolkan diri. Hei Tuan Qin, kamu baru saja menolak pengakuan cintaku. Dan sekarang kamu mau menolak undanganku lagi, rasanya tidak pantas kan? Benar, Papa. Bibi Su sudah membantu kita berkali-kali, masa Papa menolaknya begitu saja? Papa, ayo kita pergi. Ayolah. Baiklah, aku akan pergi. Yeay. Asisten Wang, katakan padaku, apakah aku dan Qinfan benar-benar tidak bisa kembali seperti dulu? Presiden Song, Tuan Qin dulu sangat mencintai Anda. Lagi pula, Anda dan dia sudah memiliki anak. Saya percaya jika Anda menjelaskan baik-baik, Tuan Qin akan kembali kepada Anda. Benar, dulu biarpun aku menolaknya berkali-kali, dia akan selalu menungguku di sana. Kali ini, dia pasti juga akan kembali. Ya, benar. Dulu meskipun aku sudah menolaknya berkali-kali, dia akan tetap menungguku di tempat yang sama. Kali ini, dia juga pasti akan kembali padaku. Istriku, lihatlah apa yang aku belikan untukmu. Keluaran musim semi terbaru dari Gucci. Kamu pasti akan terlihat sangat cantik memakainya. Cobalah. Barang kotor apa ini? Beraninya kamu menyuruhku mencobanya? Sayang, hari ini, hari kasih sayang, aku melihat sebuah kalung yang sangat cocok untukmu. Lihatlah dulu. Qinfan, apa kamu tidak lihat aku sedang memeriksa kontrak? Jika kamu benar-benar tidak punya pekerjaan, pergi saja jaga anak itu. Bisa tidak? Jangan menggangguku di sini. Ruyan sudah bertahun-tahun lamanya. Bisakah kita memiliki anak kedua? Tanpa izin dariku, siapa yang memperbolehkanmu menyentuhku? Maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan menunggu sampai kamu bersedia. Qinfan sangat mencintaiku. Bahkan jika dia punya wanita lain, itu pasti hanya sekedar mencari suasana baru. Orang yang dia cintai sebenarnya pasti tetaplah aku. Qinfan, kali ini
Biar aku yang menunggumu. Apa ini? Oh, ini adalah undangan perjamuan Shanghai. Katanya ini diselenggarakan langsung oleh grup Su. Jadi, sepertinya kali ini Anda harus menghadirinya sendiri. Baiklah, aku mengerti. Sesuai dugaan, pesta yang diadakan oleh grup Su memang luar biasa. Untunglah hari ini aku memakai setelan kelas atas. Kalau tidak akan cocok dengan kemewahan ini. Bukankah itu Qin Fan? Aduh, bukankah ini pria yang diusir oleh Ruyan seperti sampah? Qin Fan, pecundang sepertimu, ternyata bisa datang juga untuk menghadiri perjamuan Shanghai. Jangan-jangan kamu membeli undangan itu dari seseorang, lalu menyelinap masuk diam-diam? Enyahlah, orang baik, tidak menghalangi jalan. Qin Fan, aku peringatkan kamu. Kamu ingin ikut perjamuan Shanghai? Aku tidak peduli. Tapi kalau kamu berani terus mengganggu Ruyan, aku jamin aku akan membuat perhitungan denganmu. Tenang saja, aku tidak punya minat sedikit pun padanya. Bagus kalau sadar diri. Benar juga. Sepertinya kamu belum tahu, kan? Selama kamu tidak ada, aku dan Ruyan sering menghabiskan malam bersama. Suaranya saat bermanja denganku, terdengar lebih manis daripada kebanyakan wanita lainnya. Kenapa? Tidak marah? Apa kamu sudah menemukan pengganti? Nyah. Tidak masalah. Sekalipun kamu sudah menemukan orang lain, terus kenapa? Kamu itu sampah yang sama sekali tidak berguna. Orang lain hanya memanfaatkanmu saja. Terlebih lagi, kamu masih membawa beban anak perempuan tidak berguna itu. Qin Fan, aku sarankan kepadamu, kalau kamu masih ingin dilirik oleh janda kaya yang sudah bau tanah itu, segera buang beban itu, mungkin masih bisa menghasilkan beberapa $10.000. Nanti, uangnya bisa menjadi modalmu untuk menjadi suami simpanan. Bagaimana menurutmu? Hahaha. Coba saja sebut anakku seperti itu sekali lagi. Aku sudah mengatakannya. Kenapa memangnya? Memangnya apa aku salah bicara? Kamu begitu enggan untuk membuang beban itu, apa kamu ingin nanti dia menjadi penjilat sepertimu dan menjilat orang-orang kaya? Jianglin, beraninya kamu. Apa yang kalian lakukan? Ruyan, Qin Fan ini, entah kenapa, tiba-tiba datang dan langsung memukulku. Lihat saja apa yang dia lakukan padaku. Kenapa kamu sampai berkelahi dengannya? Bagaimana keadaanmu? Kamu tidak terluka, kan? Bagaimana kamu tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Tapi, kenapa kamu bisa datang ke perjamuan Shanghai? Jangan-jangan kamu sengaja ke sini untuk mencariku? Jangan terlalu percaya diri. Qin Fan, sudahlah, jangan bersikap gengsi begitu. Aku tahu kamu datang ke sini sengaja untuk mencariku. Kamu pasti sudah bersusah payah hanya untuk masuk ke perjamuan Shanghai ini. Lagi pula dengan identitasmu, kamu tidak akan bisa masuk ke sini. Aku tahu di dalam hatimu masih ada aku. Qin Fan, tenang saja, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik nanti. Berbuat baik padaku? Apa kamu tidak takut Jianglinmu itu akan cemburu? Jadi ternyata kamu marah karena dia? Aku bisa menjelaskannya. Di acara pesta ini, aku sama sekali tidak berniat membawanya. Dia yang memohon-mohon dan bersikeras untuk ikut. Jika kamu marah karena hal ini, aku berjanji padamu, aku akan pulang sekarang juga. Dan acara perjamuan Shanghai ini, aku juga tidak akan mengikutinya lagi. Bagaimanapun, di dalam hatiku, kamulah yang paling penting. Song Ruyan, kamu benar-benar membuatku muak. Qin Fan, Cukup sampai di situ. Siapa sih yang tidak tahu kalau kamu hanyalah pemuja setia Presiden Song kami? Benar. Hargailah kebaikan orang. Memangnya kamu ini siapa? Tidak pantas rasanya jika kamu perhitungan dengan Presiden Song. Kalau bukan demi menghormati Presiden Song, dengan identitas rendahanmu itu, memangnya kamu bisa naik ke perjamuan Shanghai? Kenapa tidak pantas? Acara perjamuan Shanghai ini memang diadakan khusus untuk dia. Kenapa kamu ada di sini? Bagaimana bisa kamu ikut dalam acara perjamuan Shanghai ini?
Kenapa aku tidak boleh datang? Aku sudah bilang bahwa acara perjamuan Shanghai ini diselenggarakan khusus untuk Qin Fan. Dan sebagai calon pacarnya, sangatlah wajar jika aku hadir, bukan? Siapa wanita ini? Dia memang terlihat cantik, tapi apa katanya tadi? Acara perjamuan Shanghai ini diadakan untuk Qin Fan? Lucu sekali. Siapapun tahu kalau perjamuan Shanghai adalah pesta penyambutan untuk CEO konglomerat Wan Hong, sedangkan Qin Fan, apa dia pantas? Benar sekali. Tidak tahu malu sampai membuat orang tertawa. Sampah yang hanya mengandalkan wanita, berani-beraninya bicara besar. Dengar ya, Qin Fan. Sepertinya kamu sudah gila karena ingin terlihat kaya, sampai-sampai menyewa aktris untuk bersandiwara. Apa yang sedang kamu bicarakan? Wah, si cantik kecil ini sedang marah. Kalian semua. Iya, benar. Acara perjamuan Shanghai ini memang diselenggarakan khusus untukku. Qin Fan, berhenti bercanda. Ini adalah acara besar perjamuan Shanghai. Tidakkah kamu merasa malu? Jika kamu benar-benar ingin mengadakan pesta, nanti aku yang akan mengadakannya setelah kita pulang. Kenapa harus malu? Tamu utama yang disambut di perjamuan Shanghai ini memang benar adalah Qin Fan. Pemilik yang disambut dalam acara perjamuan Shanghai ini sebenarnya adalah Qin Fan. Kamu Nona Su, kan? Aku tahu alasanmu. Rela melakukan segalanya karena menyukai wajah Qin Fan. Tapi seberapapun besarnya rasa sukamu pada Qin Fan, kamu tidak bisa terus menutup-nutupi kesalahannya, apalagi sampai membohongi kita semua, kan? Ya ampun, dia orang ketiga. Pantas saja dia terus melindungi Qin Fan. Sekarang selera pelakor rendah sekali, sampai-sampai mencari pria parasit. Aku bukan pelakor. Song Ruyan, Qin Fan sudah lama putus denganmu. Lagi pula, bicara soal menjadi orang ketiga, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dirimu. Lagi pula dulu, hanya demi anak dari pria selingkuhan ini, kamu hampir saja mencelakai putri kandungmu sendiri. Diam kamu. Qin Fan, kamu malah berpihak padanya? Kamu tidak apa-apa? Bagus sekali Qin Fan. Baru berapa hari saja, kamu sudah begitu perhatian pada wanita lain, dan kamu juga. Memangnya siapa kamu sampai berani merebut laki-lakiku? Orang-orang berikan pelajaran pada wanita ini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh nona keluarga Su kami. Bukankah ini penanggung jawab dari perjamuan Shanghai? Iya, benar. Apa maksud perkataannya tentang nona itu? Setahu saya, keluarga Su hanya memiliki satu orang putri. Mungkinkah dia adalah putri tunggal keluarga Su, Susinyi? Benar sekali. Inilah putri dari keluarga grup Su kami, Susinyi. Ya Tuhan, ternyata dia benar-benar nona dari keluarga Su. Keluarga Su ini adalah orang terkaya di Haicheng. Bukankah ini jauh melampaui Presiden Song? Qin Fan sungguh sangat beruntung. Setelah menjalin hubungan dengan Presiden Song, kini dia bersama dengan Presiden Su. Bagaimana mungkin? Sampah seperti Qin Fan ini, mana mungkin bisa mendekati putri dari keluarga terhormat seperti keluarga Su? Pria parasit seperti dia, atas dasar apa bisa mendapatkan keberuntungan sehebat ini? Tidak, ini mustahil. Mana mungkin dia putri keluarga Su? Cukup, Song Ruyan. Jika kamu masih ingin menjaga harga dirimu, segera bawa Jianglin. Dan angkat kaki dari sini. Aku tidak mau pergi. Qin Fan, alasan kamu tidak mau berbaikan denganku? Bukankah karena keluarga Su lebih kaya dari keluargaku? Hingga saat ini, apa kamu masih mengira aku adalah orang yang mementingkan uang? Qin Fan, tapi aku sudah merendahkan diri dan meminta maaf kepadamu. Alasanmu masih tidak mau kembali? Pasti karena keluarganya lebih kaya dariku, kan? Lelucon macam apa ini? Kamu benar-benar berpikir bahwa Qin Fan mengejar uang? Biar ku beritahu padamu, uang adalah hal yang paling tidak Qin Fan butuhkan. Apa maksud perkataanmu? Manajer Lee, tuan rumah pesta sudah tiba. Cepat suruh mereka berbaris untuk menyambut. Baik, Tuan. Perjamuan Shanghai menyambut kedatangan Presiden Qin. Apa maksudnya ini? Qin, Presiden Qin, bukankah dia? Dasar bodoh. Dia adalah sosok yang sangat kalian kagumi, yang sangat ingin kalian dekati, sang pemimpin dari konglomerat Wan Hong. Presiden Qin. Wah, jangan-jangan Qin Fan adalah sosok legendaris konglomerat Wan Hong, cucu tunggal dari Tuan Qin? Aku juga heran. Meskipun nama marga mereka sama-sama Qin, tapi biar dihukum pun, aku tetap tidak bisa membayangkan Qin Fan memiliki hubungan dengan Tuan Qin dari konglomerat Wan Hong. Kabarnya pewaris ini, hanya dalam waktu singkat 2 bulan, sudah berhasil membuat konglomerat Wan Hong untung besar. Bahkan, masuk dalam 10 besar nasional. Tapi, mana mungkin itu Qin Fan? Tidak. Itu tidak mungkin. Qin Fan jelas-jelas hanya seorang sampah yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia adalah Presiden Qin yang sangat terkenal itu? Ini pasti bohong. Ah, memangnya? Apa kamu pikir kami, putri dari keluarga grup Su yang terhormat, bisa salah mengenali orang? Presiden Qin. Qin Fan,
Apakah kamu benar-benar cucu dari Tuan Qin pemilik konglomerat Wan Hong? Ya, Tidak mungkin. Jika kamu benar-benar cucunya, bagaimana mungkin kamu rela tetap tinggal di keluarga Song dan membiarkan orang-orang menyebutmu pria parasit? Karena dulu, matanya telah dibutakan oleh cinta, makanya dia bersedia menjagamu, wanita yang tak tahu malu ini. Dia sebenarnya bisa hidup bergelimang harta, tapi demi aku, dia melepas warisan konglomerat Wan Hong dan tetap di Haicheng hanya untuk dihina sebagai pecundang dan dianggap tidak berguna. Qin Fan, ternyata demi aku, kamu sudah bersabar menahan semuanya. Qin Fan, ternyata demi aku, kamu sudah bersabar menahan semua ini. Sampah. Mencuci baju saja tidak becus. sayang, makanlah sedikit buah. Jangan terlalu lelah. Jika bukan karena kamu yang tak berguna, mana mungkin aku selelah ini. Papa, Qin Fan, jangan dikira aku tidak tahu apa yang ada di pikiran sampah sepertimu. Dulu kamu mencari segala cara supaya aku hamil. Bukankah itu supaya bisa mendapatkan uang milik keluarga Songku? Salah. Semuanya telah salah. Qin Fan, kamu bersusah payah menemani di sisiku. Bukankah karena kamu sangat mencintaiku? Aku tahu aku salah, Qin Fan. Bisakah kita berbaikan? Ya? Qin Fan, aku benar-benar tahu aku salah. Dulu aku belum dewasa. Aku terlalu sombong dan menganggap diriku luar biasa. Aku tidak tahu bahwa kamu sudah berbuat begitu banyak untukku. Sekarang aku sudah tahu, Qin Fan. Asalkan kamu bersedia kembali, aku akan melakukan apapun. Qin Fan, bukankah dulu kamu bilang ingin punya anak kedua denganku? Aku bersedia. Malam ini juga kita lakukan. Qin Fan ini punya kemampuan juga ya. Bisa membuat wanita seperti Song Ruyan yang sangat sulit didekati, sampai mengatakan secara langsung soal ingin punya anak malam ini. Xiao, apakah dia sudah menjinakkan Song Ruyan seperti anjing? Qin Fan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Qin Fan. Song Ruyan, jangan berakting di depanku. Alasanmu, berpura-pura begitu tulus dan penuh kasih, hanyalah karena aku adalah grup Wan Hong, statusku sebagai pewaris, 12 Mei, pembicaraanmu dengan orang itu, aku mendengarnya dengan sangat jelas. Berhentilah bersandiwara. Pembicaraan apa? Cukup. Song Ruyan, wanita sepertimu yang tidak setia ini, sama sekali tidak pantas menginginkan Qin Fan. Manajer Lee, cepat cari orang, dan bawa 2 orang tak tahu diuntung ini, usir mereka keluar. Baik. Qin Fan. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Lepaskan. Qin Fan, aku tahu aku salah. Qin Fan, percayalah padaku sekali lagi. Aku benar-benar tahu kesalahanku, Qin Fan. Bawa mereka. Qin Fan. Lepaskan. Lepaskan. Kenapa? Masih belum bisa melupakan cinta lama? Kamu berpikir terlalu jauh? Begitu lebih baik. Ayo, kita minum. Qin Fan, jelas-jelas sebelumnya kamu sangat mencintaiku, tapi kenapa sekarang tak peduli bagaimana aku meminta maaf? Kamu tidak mau kembali? Lalu, 12 Mei? Apa yang sebenarnya terjadi pada 12 Mei? Pelayan, Nona, pergi dan ambilkan salinan rekaman pengawas tanggal 12 Mei untukku. baik. Nona, Ini aku tidak. Ini bukan aku. Nona Song, urusan yang Anda minta saya lakukan di depan gerbang SD itu, semuanya sudah saya selesaikan dengan baik. Meski hasilnya tidak memuaskan, tetapi uang ini, Anda tidak boleh kurang 1 sen pun. Aku mengerti. Ini 500.000 dolar. Setelah terima uangnya, segera pergi dari sini. Baik. Jadi ini kenyataan yang sebenarnya? Pantas saja hari itu hanya aku dan Ruan-Ruan yang terluka. Pantas saja saat Ruan-Ruan sedang kritis, kamu bisa tanpa ragu memberikan donor darah itu untuk putra Jianglin. Song Ruyan, ternyata sedari awal, kamu sangat membenci kami. ayah, aku tidak mau ibu lagi. Siapa sebenarnya yang melakukan semua ini? Aku mengerti sekarang. Qin Fan salah paham padaku. Dia mengira aku ingin menyakiti Ruan-Ruan, makanya dia tidak mau kembali.
Lalu, kalau aku menjelaskannya padanya, apakah Qin Fan akan mau berbaikan denganku? Halo Presiden Song. Bantu aku selidiki seseorang. Ruyan, ada apa Anda mencari saya? Mengapa kamu mengadu domba kami? Kenapa kamu mengadu domba? Apa? Mengadu domba? Pada malam 12 Mei, kamu menyogok seorang wanita yang mirip denganku dan berakting dengan penjahat. Kamu tidak mungkin lupa, kan? Apa? Menyogok apa? Aku sama sekali tidak mengerti maksudmu. Hah? Apa ini gara-gara Qin Fan? Dia melaporkanku lagi dan menjelek-jelekkanku. Bukti saksi dan fisiknya sudah jelas. Apalagi yang kamu elakkan? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa menjebakku? Kenapa kamu membuat Qin Fan dan Ruan-Ruan salah paham padaku? Ruyan, semua yang kulakukan, itu karena aku mencintaimu. Ruyan, kamu semakin peduli pada Qin Fan. Tapi yang benar-benar mencintaimu hanyalah aku. Aku tidak bisa membiarkan siapapun merebutmu dariku. Kepulanganku ke negara ini adalah agar bisa terus bersamamu selamanya. Tapi aku hanya merasa berutang budi padamu. Selain itu, tidak ada perasaan lain lagi. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa melihat kebaikan yang kuberikan sedikit pun? Di pikiranmu hanya ada si sampah Qin Fan itu. Dia bukan sampah. Aku tidak izinkan kamu bicara begitu tentangnya. Sekarang pergi temui Qin Fan dan jelaskan semuanya. Jelaskan bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Pergi. Aku tidak mau. Pergi. Ayah dan Bibi Su saat di perjamuan kemarin, apa ada perkembangan? Apa yang kamu bicarakan? Sepertinya tidak ada. Ayah benar-benar payah. Halo, saya adalah fotografer jalanan taman hiburan ini. Kalian bertiga, sebagai satu keluarga terlihat sangat bahagia. Bolehkah saya mengambil beberapa foto untuk kalian? Ini gratis. Satu keluarga. Bertiga? Iya adik kecil, ayah dan ibumu benar-benar pasangan yang serasi. Benar sekali. Sangat serasi. Ayah, ayo kita berfoto. Ayolah. Ini? Jangan lihat saya tidak keberatan. Baiklah. 3, 2, 1, senyum. Itu, ayah dan ibu bisa lebih mesra lagi, kalian berdua sepertinya agak canggung satu sama lain. Nah, benar, seperti itu. Ayo. 3, 2, 1, senyum. Mungkin. Sudah saatnya Ruan-Ruan memiliki seorang ibu yang baik hati dan lembut. Aduh, memalukan sekali. Memalukan sekali. Ini foto kalian. Nona Su, ayo kita menikah. Baiklah. Apa? Wahahaha. Sebenarnya, aku juga punya perasaan padamu. Lagi pula Ruan-Ruan sangat menyukaimu. Aku rasa sudah saatnya untuk memberinya sebuah rumah yang stabil dan bahagia. Maafkan aku. Apa aku terlalu terburu-buru hingga membuatmu takut? Tidak apa-apa jika kamu tidak bersedia. Aku bersedia. Bagus sekali. Bagus sekali. Bibi Su, apa itu artinya nanti? Tante akan jadi ibuku. Tentu saja. Lalu, apa Ruan-Ruan ingin aku jadi ibumu? Aku mau. Hore. Nah, karena tidak ada masalah lagi. Kurasa lebih cepat lebih baik. Qin Fan, kita menikah 3 hari lagi saja. Begitu cepat? Kenapa? Apa kamu tidak bersedia? Tentu saja bukan begitu. Baiklah, kalau begitu sudah sepakat. Tetapi, kalian berdua harus segera pindah dari rumah yang sebelumnya itu. Mengapa? Aku tidak ingin orang yang tidak berkepentingan mengganggumu. Baiklah. Anak pintar. Qin Fan, buka pintunya. Ada yang ingin kukatakan padamu. Qin Fan. Apa Anda sedang mencari Tuan Qin? Benar?
Apakah Anda tahu di mana dia? Hari ini beberapa pengawal datang dan memindahkan semua barang miliknya. Kudengar dia akan segera menikah. Mungkin dia membawa putrinya pindah ke rumah baru mereka. Menikah? Mana mungkin? Dengan siapa dia menikah dan apa haknya untuk menikah? Apa urusan Anda kalau orang lain menikah? Dasar tidak waras. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia sangat mencintaiku. Bagaimana bisa dia menikah dengan orang lain? Lagi pula, kami punya anak bersama. Ruyan, apa kamu baik-baik saja? Berhubung Qin Fan sudah menemukan orang baru, buat apa kamu masih memikirkannya? Aku. Enyahlah. Jiang Lin, semua ini salahmu. Jika bukan karenamu, dia tidak akan pernah meninggalkanku. Aku benci kamu. Tidak boleh. Aku harus pergi mencari Qin Fan. Menyingkirlah. Qin Fan, kamu telah membuatku kehilangan segalanya. Aku tidak akan melepaskanmu. Apa lokasi Qin Fan sudah ditemukan? Belum ada. Tuan Qin sekarang adalah CEO dari konsorsium Wanhong. Jika dia tidak ingin Anda menemukannya dan ingin menghapus jejaknya, itu hal yang sangat mudah baginya. Tentu saja, sekarang dia sudah menjadi CEO konsorsium Wanhong. Tapi Presiden Song, saya sudah berhasil menemukan lokasi pernikahan Tuan Qin. Tuan Qin dan putri dari keluarga Su akan mengadakan pernikahan 3 hari lagi. Pada saat itu, bagaimanapun juga, Qin Fan pasti akan muncul di lokasi pernikahan. Presiden Song, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Wah, Nona Song, Anda benar-benar model pakaian alami. Ini sungguh terlihat sangat cantik. Qin Fan, jika kamu melihatku saat ini, kamu pasti akan berubah pikiran. Wah, Mama, hari ini Mama sangat cantik. Benar sekali, saya tidak pernah melihat pengantin dengan wajah yang sesempurna ini. Tuan pengantin, Anda sangat beruntung. Tentu saja, Papa dan Mama adalah pasangan yang paling serasi. Kalau begitu, Bibi mendoakan keluarga Anda selalu hidup rukun dan bahagia, serta ceria selamanya. Terima kasih ya. Selesai. Apakah bagus? Papa, Mama tanya, apa dia terlihat cantik? Sangat cantik. Mama, lihatlah, Papa sampai terpesona melihatmu. Tuan Qin, Nona Su, saatnya naik ke pelaminan. Ayo pergi. Baik. Omong-omong, setelah Qin Fan berdandan seperti ini, dia terlihat sangat menawan. Tentu saja, jika tidak, mana mungkin Nona Besar Su mau menikah dengan Qin Fan? Bahkan si wanita idaman Song Ruyan pun sampai menangis memohon agar Qin Fan tidak pergi. Wah, bukannya dulu kalian memaki Qin Fan sebagai penjilat, kok sekarang malah memuji-mujinya? Ya, kasihan juga Song Ruyan itu. Demi si sampah Jiang Lin, dia kehilangan orang yang paling mencintainya. Dia sungguh bodoh. Melepaskan pewaris grup perusahaan, hanya demi barang bekas murahan itu. Seandainya aku jadi dia, pasti aku sangat menyesal sekarang. Mempelai wanita, apakah Anda bersedia menikah dengan mempelai pria? Sesuai kehendak Tuhan, baik dalam suka maupun duka, dalam kaya maupun miskin, dalam sehat maupun sakit. Apakah Anda bersedia untuk terus mencintai dan menghargainya sampai ajal menjemput? Saya bersedia. Lalu untuk mempelai pria, apakah Anda bersedia mengambil mempelai wanita sebagai istri? Sesuai kehendak Tuhan, baik dalam suka maupun duka, dalam kaya maupun miskin, dalam sehat maupun sakit. Apakah Anda bersedia untuk mencintainya, menghargainya, sampai ajal menjemput kalian? Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Bukankah itu Song Ruyan? Sialan, kenapa dia datang mengenakan gaun pengantin? Apakah dia datang untuk merebut mempelai pria? Qin Fan, aku tidak setuju kalian berdua menikah. Song Ruyan, apa kamu sudah gila? Kamu berani datang ke acara keluarga Su dan membuat keributan di lokasi pernikahan ini? Ya, aku memang sudah gila. Aku tidak bisa hidup tanpa Qin Fan. Jadi, apapun risikonya, aku tidak akan membiarkan kalian menikah. Karena orang yang dia cintai adalah aku. Percayalah padaku, Song Ruyan, hari ini adalah pernikahanku dengan Sinyi. Jika kamu tidak ingin mempermalukan dirimu sendiri, maka segeralah pergi. Tidak, Qin Fan, aku tidak akan pergi. Aku datang ke sini hari ini untuk menjelaskan semua ini kepadamu secara khusus. Aku tahu saat kamu pergi dengan Ruan-Ruan hari itu, kamu mendengar percakapanku dengan para penjahat.
Tapi sejujurnya, itu sama sekali bukan aku. Wanita itu adalah seseorang yang dicari oleh Jianglin untuk mengadu domba hubungan kita berdua. Lihatlah, ini semua adalah buktinya. Lihatlah, coba lihat dengan saksama, ini sama sekali bukan aku, hanya punggungnya saja yang mirip denganku. Aku benar-benar tidak berniat mencelakai Ruan-Ruan. Lalu? Lalu, Kinfan, aku sudah menjelaskan semuanya, kamu jangan marah lagi padaku ya. Aku tahu aku salah. Mari kita pergi bersama hari ini, mau kan? Sudah kukatakan, jika kamu tidak ingin menanggung malu, sebaiknya segera pergi. Hari ini adalah pernikahanku dan Sinyi. Kinfan, kamu sudah tahu kalau aku tidak bersalah. Lihatlah, aku bahkan memakai gaun pengantin hari ini. Selama kamu bersedia, kita juga bisa menikah hari ini. Aku bisa memberikan rumah untukmu dan Ruan-Ruan. Aku sudah punya istri, dan tradisi keluarga-keluarga Qin saya adalah harus setia sepenuh hati kepada istri. Sedangkan kamu, segera pergi dari sini. Kinfan, bagaimana mungkin istrimu adalah Susinyi? Jelas-jelas aku yang kamu cintai. Song Ruyan, harus berapa kali lagi aku mengatakannya, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Jadi apapun kebenarannya, sudah tidak penting lagi. Tidak, aku tidak percaya. Kamu ingat semuanya dengan jelas. Ingat setiap hal yang aku sukai. Di setiap hari raya, kamu selalu menyiapkan kado dengan teliti untukku. Kamu juga... Cukup. Bawa dia pergi. Baik, Presiden Qin. Tidak. Aku tidak mau pergi. Ruan-Ruan, bantulah ibu membujuk ayah, ya. Bukankah kamu selalu menginginkan sebuah keluarga yang bahagia? Ibu berjanji padamu, mulai sekarang, ibu pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Ruan-Ruan, ibu mohon padamu. Kamu bukan ibuku, ibuku adalah Bibisu. Jangan ganggu pernikahan ayah dan ibu. Wanita kejam, pergi dari sini. Ruan-Ruan. Kinfan, apakah di antara kita benar-benar harus berakhir seperti ini? Semua ini salahku. Ini adalah akibat dari perbuatanku sendiri, hingga membuat kalian ayah dan anak menjadi semakin menjauh. Seandainya, sudahlah, tidak ada gunanya berandai-andai. Presiden Song, biaya perawatan Xiaoze hampir habis. Apakah akan tetap dilanjutkan? Sudah saatnya aku dan Jianglin mengakhiri segalanya. Setelah kali ini melunasi semua sisa biaya medis Xiaoze sekaligus, aku dan Jianglin akan memutus semua hubungan. Bukankah itu Jianglin? Siapa yang mengizinkanmu mencariku ke rumah sakit? Tuan Jiang, pekerjaanku ini adalah urusan berbahaya yang kotor, tapi terakhir kali sesuai permintaanmu. Aku sudah menghabisi pria bermarga Qin dan putrinya. Pekerjaan itu aku selesaikan dengan sangat rapi. Tapi pembayaran terakhir darimu, sampai sekarang masih belum kuterima. Ternyata, saat Kinfan dan Ruan-Ruan terluka, itu karena Jianglin yang menyewa penjahat? Bisa pelankan suaramu? Lagi pula anak itu juga belum kamu habisi kan? Apa maksudmu? Hah? Berniat tidak mau bayar? Lepaskan. Aku tidak bilang tidak mau membayar. Di kartu ini ada $500.000, tapi kamu harus membantuku melakukan satu hal lagi. Apa yang harus kulakukan? Apa? Hal yang belum kamu selesaikan waktu itu. Hahaha. Aku tidak menyangka, pria lemah seperti kamu ini, ternyata hatinya cukup kejam juga. Hei, di satu sisi membiarkan anakmu berpura-pura sakit demi menipu uang keluarga Song, di sisi lain menyuruhku memburu keluarga dan putri dari donaturmu itu. Jianglin ternyata masih ingin mencelakai Kinfan dan Ruan-Ruan. Si gila ini, mengapa dulu aku tidak menyadari kalau dia begitu jahat? Lalu, penyakit Xiaoze ternyata palsu. Jangan banyak bicara, kamu sebenarnya bisa mengerjakannya tidak? Hahaha. Asalkan uangnya cukup, apa yang tidak bisa kulakukan? Kalau begitu sepakat. Hahaha. Siapa itu? Haha. Mungkin hanya orang lewat yang tidak sengaja menyenggol sesuatu. Singkatnya, ini bukan tempat untuk mengobrol. Aku pergi dulu. Lain kali jangan terlalu sering mencariku. Hehehe. Jianglin, ternyata segala kebaikan dan kelembutanmu hanya pura-pura saja. Aku dengan sepenuh hati memihak kalian berdua, tapi kalian malah mengincar nyawa putriku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Iya, aku ingin kamu menyelidiki semua kejahatan Jianglin. Aku sendiri yang akan menjebloskannya ke penjara. Gawat,
Aku harus memberitahu Kinvan seluruh kebenarannya. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa tinggal bersama papa dan mama. Kinvan, Ruan. Kenapa kamu datang lagi? Aku datang kali ini untuk menjelaskan semuanya. Kinvan, aku tahu Anda tidak ingin bertemu denganku, tapi kedatanganku kali ini adalah untuk menjelaskan sesuatu kepada kalian. Aku sudah tahu sifat asli Jianglin yang sebenarnya, dan soal waktu itu, orang yang dikirim untuk menyakiti Anda dan Ruan itu juga adalah perbuatannya. Ternyata dia? Memang dia. Saat ini aku sudah mulai mengumpulkan bukti-bukti. Begitu buktinya lengkap, aku bisa membuatnya menerima hukuman yang setimpal. Aku terlambat menyadarinya, hingga membuatmu dan Ruan menderita. Aku minta maaf ya, Kinvan. Kamu tidak perlu minta maaf. Berarti kamu sudah memaafkanku? Aku tidak akan memaafkanmu, tapi semua ini sudah tidak penting lagi. Lagi pula, saat ini aku hanya ingin bersama istriku dan menjalani hidup dengan baik. Tapi Ruan. Akulah ibu kandung Ruan. Bibisu, kamu pernah bilang, Ruan bukan putrimu. Dalam hati Ruan juga hanya punya satu ibu. Bukan begitu. Kinvan, ayo kita pulang. Ayah dan ibu sedang berada di rumah, baru menunggu kita. Baiklah. Cukup sampai di sini. Nona Song. Akan kuhabisi kau, Kinvan. Gawat, salah menghabisi orang. Siapa di sana? Apa yang terjadi? Ruyan. Bibi Song. Ruyan. Nona Song. Ruyan. Kinvan, aku sungguh sadar kalau aku salah. Kenapa kamu sebodoh itu? Kenapa kamu malah melindungiku dari belati itu? Kinvan, sebelum ini, selama ini aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Sebaiknya dirimu yang selalu menjagaku dengan tulus. Sampai saat kamu pergi, aku baru menyadari bahwa aku sudah tidak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku. Jadi, kali ini giliran aku yang menyelamatkanmu. Jangan bicara. Kamu jangan bicara lagi. Jangan bicara. Tidak. Aku harus bicara. Aku takut jika aku tiada nanti, aku tidak punya kesempatan lagi untuk mengatakannya. Aku baru menyadarinya terlalu lambat. Sehingga harus melewatkan orang yang paling mencintaiku. Aku ingin mengatakannya. Aku takut jika aku tiada, maka tidak ada kesempatan lagi untuk mengucapkannya. Kinvan, aku baru menyadarinya sekarang, ya, sampai aku melewatkan dirimu yang sangat mencintaiku gitu. Ambulans? Cepat panggil ambulans. Ruyan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu lupa kalau punya alergi makanan laut? Kenapa kamu memakan udang itu? Apakah lambungmu sakit lagi? Berbaringlah dulu, aku akan mengambilkan obat untukmu. Sayang, makanlah buahnya. Jangan terlalu lelah, ya. Sayang, lihat apa yang kubelikan untukmu. Ini model musim semi terbaru dari Gucci. Sebenarnya aku ingin memberitahumu bahwa aku mencintaimu. Gawat. Apa yang gawat? Aku sudah salah menghabisi orang. Aku telah membuat Song Ruyan tiada. Apa? Siapa yang mengizinkanmu menghabisi Song Ruyan? Kami menerima laporan dari pihak terkait. Kalian terlibat dalam kasus rencana hukum rimba ini. Silakan ikut kami sekarang. Pak Polisi. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Aku tidak bersalah. Kalian tidak bisa menangkapku. Dia yang melakukan semuanya. Kamu bicara sembarangan. Apapun itu, jelaskan saja nanti di kantor polisi. Aduh, Pak Polisi. Ayah, aku mau. Ayah.
Aku masih ada. Apa kamu sudah merasa lebih baik? Aku sudah tidak apa-apa. Hanya saja masih terasa sedikit sakit. Ruan-Ruan, apa dia masih belum memaafkanku? Mengenai kejadian hari itu, terima kasih ya. Tenang saja, biaya rumah sakitmu akan aku tanggung sepenuhnya. Lalu, kalau ada sesuatu yang kamu inginkan, kamu bisa mengatakannya padaku. Kinvan, kamu tahu bahwa sebenarnya aku tidak kekurangan hal-hal seperti itu. Apa di antara kita benar-benar sudah tidak ada harapan lagi? Bahkan setelah aku membuktikan betapa aku sangat mencintaimu, dan aku bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi dirimu. Song Ruyan, yang lalu, biarlah berlalu. Kedatangan kami menemuimu kali ini adalah untuk memberitahumu bahwa kami akan pergi. Kamu mau pergi? Kereta kami berangkat sore ini. Aku membawa mereka kemari hanya untuk menemuimu untuk terakhir kalinya. Ruan-Ruan, Pergilah. Maafkan aku, Ruan-Ruan, aku tidak pantas menjadi ibumu. Kejadian-kejadian sebelumnya, aku yang bersalah. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Ruan-Ruan sudah memaafkan ibu. Apa katamu? Ruan-Ruan memaafkan ibu. Walaupun ibu sebelumnya tidak baik pada Ruan-Ruan, tapi ayah bilang, ibu dibohongi oleh orang jahat, ibu juga adalah korban. Jadi, ibu, Ruan-Ruan sudah memaafkanmu. Ibu kenapa? Ruan-Ruan, nanti kalau ada kesempatan, maukah kamu kembali untuk menemui ibu? Ruan-Ruan pasti melakukannya. Meskipun papa akan pergi bersama ibu Su, tapi jika ada kesempatan, Ruan-Ruan pasti akan kembali menjenguk mama. Ruan-Ruan, kita harus segera berangkat. Berikan salam perpisahan kepada Bibi Song dan mamamu. Mama, sampai jumpa. Nah, kalau begitu, kami pamit sekarang. Lagi pula kalau terlalu lama, istriku nanti akan cemburu. Jika seandainya dulu aku memperlakukan Kinvan dengan baik, apakah orang yang sangat dimanja itu adalah aku? Sayangnya, tidak ada kata seandainya lagi. Baiklah. Sampai jumpa, Nona Song. Kinvan, sampai jumpa. Mungkin saja untuk selama-lamanya. Masuk. Presiden Song, apa Anda sungguh ingin mentransfer semua saham kepada Nona Ruan-Ruan? Tapi jika begini, apa yang akan Anda lakukan nanti? Setelah kehilangan anak dan ayah itu, aku memang sudah tak punya apa-apa lagi. Sekarang satu-satunya harapanku adalah ingin melihat mereka bisa bahagia. Hanya itu saja. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa hidup bahagia bersama papa dan mama. Yeay.